Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Adinda Putri Regina Prastia, selaku mahasiswi jurusan akuntansi dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tabulasi data primer dan sekunder pada aplikasi SPSS di laptop ya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa untuk membuat tabulasi data primer yang pertama itu, kita memerlukan yang namanya data-data dari kuesioner. Biasanya data tersebut memang didapatkan dari kuesioner. Seperti halnya pada bagian yang saya tampilkan pada layar, di mana nomor ini merupakan jumlah dari para responden kalian untuk pengisian kuesionernya. Dan untuk X1 sampai X4 ini adalah pertanyaan pertama seperti misalnya faktor kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Dan untuk TX1 ini adalah total dari X1 sampai X4. Dan begitu pula seterusnya. Pada kuesioner kali ini saya melontarkan tiga komponen seperti X1, X2, dan X3 komponen pertanyaan. Dan totalnya dan semuanya itu ditotal seperti adanya TX1, TX2, TX3, dan Y1, TY. Dan setelah data ini kita kumpulkan, kemudian kita masuk ke dalam SPSS-nya, yaitu kita masuk ke tabulasi primer yang pertama. Caranya itu, jika ingin seperti ini, caranya kita klik file, lalu import data, lalu kita klik Excel. Nah, setelah kita klik Excel ini, nanti akan muncul file mana yang memang kita mau input ke SPSS ini. Dan setelah kita udah klik OK, lalu nanti akan muncul seperti ini. Dan untuk itu, kita juga harus mengecek bagian variabel view-nya. Seperti ini. Nah, jadi ini akan muncul seperti ini. Yang perlu diubah hanyalah bagian dari TX1 atau total X1 dan total X2 dan total seterusnya itu harus scale bentuknya. Jadi kita pilih scale dan sisanya itu nominal. Dan untuk bagian values-nya itu kita akan membuat seperti ini. Jadi caranya sama, tinggal value itu ditulis satu, nanti labelnya itu STS. STS itu artinya sangat tidak setuju, TS itu tidak setuju, N itu netral, dan S itu setuju, dan SS itu sangat setuju. Jadi kita nulisnya satu-satu, kayak satu, terus labelnya STS, nanti add, baru OK. Setelah itu kita lakukan pada hal yang sama kecuali dari total X1 dan total-total yang lainnya. Selanjutnya kalau pada label, seperti yang tadi aku bilang, kalau pertanyaannya itu kan ada 3 komponen seperti faktor emosional, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada lagi seperti keputusan pembelian gitu ya. Jadi ya diubah sesuai dengan kuesioner kalian. Setelah ini dirasa sudah disesuaikan, lalu kita balik ke data view, lalu kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif, dan nanti hasilnya kita tunggu beberapa detik gitu ya, sesuai komputer kalian, dan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil dari data primer, dan ini yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabulasi data sekundernya. Nah, tabulasi data sekundernya itu kita dapatkan secara manual juga, seperti halnya saya itu mencari 15 perusahaan yang saya gunakan adalah perusahaan bank gitu, perbankan. Yang saya gunakan adalah pada tahun 2019. Jadi tahun ini itu menentukan semuanya, jadi tidak boleh berbeda-beda satu sama lain. Dan karena tadi di kuesioner itu ada 3 komponen pertanyaan, maka di sini juga ada 3 komponen pertanyaan juga. Nah, seperti X1-nya ada ROA, ROE, EPS, dan Y-nya itu adalah return saham. Jadi ini dicari manual sesuai dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi tidak boleh sembarangan dalam menginput data-data dari ke-15 perusahaan ini. Dan untuk itu setelah ini sudah kita save seperti biasa, kita namain seperti biasa gitu ya. Lalu kita masuk ke yang SPSS-nya. Jadi caranya sama, kita klik file, import data,
lalu kita bisa klik Excel, nah nanti kita pilih lagi data yang Excel si tabulasi sekundernya. Dan setelah kita sudah masuk kayak gini, ini tuh sangat menentukan seperti koma atau titik yang dipakai di dalam laptop kita. Jadi kita harus benar-benar teliti tentang titik koma dan angkanya. Dan lalu kita masuk ke variable view-nya. Variable view-nya itu mirip-mirip seperti yang tadi, kita harus ngecek di bagian measure-nya, kayak seperti X1 sampai Y itu scale, lalu nama perusahaan dan tahunnya itu kita kliknya nominal. Dan setelah itu labelnya ini hanya kita ubah pada nama perusahaan saja. Dan ini bagian type-nya itu kita kliknya string ya. Kalau sisanya itu kita bisa milih di sini, lalu kita klik string itu oke gitu. Terus nanti sisanya numeric, kenapa? Karena memang berisikan angka-angka gitu. Nah, setelah dirasa sudah cukup, kita langsung lanjut ke analyze, langsung ke deskriptif statistik. Selanjutnya kita klik deskriptif. Nah, setelah tunggu beberapa detik, maka hasilnya akan seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari output tabulasi data sekunder. Nah, untuk itu sebenarnya untuk membuat data statistik ini tidak terlalu sulit ya, asal kita mengikuti step by step-nya dengan lancar dan dengan teliti. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan pernah putus asa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.